Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28922501127. Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video yang ditugaskan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama, Bapak Dr. Son Haji SAG MM. Di sini saya membuat video yang masing-masing berisi penjelasan dari pembahasan, yaitu yang pertama tentang Ma'rifatul Insan, yang kedua Ma'rifatullah, yang ketiga Ma'rifatul Rasul. Dan saya akan menyebutkan juga tentang Asmaul Husna, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Baik, selanjutnya adalah yang pertama Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama. Quran Surat Sad ayat 27, yaitu yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah ruh, yang ketiga adalah akal. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain A. Segi penciptaan, selanjutnya adalah segi ilmu, lalu segi kehendak, segi posisi, segi kemampuan bicara, segi tendensi moral. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain, yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai pemimpin di muka bumi, yang ketiga sebagai pembangun peradaban, yang kedua Ma'rifatullah. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tauhid rububiyah atau Allah sebagai Rabb. Artinya yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua tauhid uluhiyah atau Allah sebagai ilah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya Dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga tauhid mulkiyah atau Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah atau Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga Ma'rifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, pesepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita tersebut. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan?
Jawabannya ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara singkat, Ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali Rasulullah. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baiknya manusia, yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti, karena ialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain, yang pertama akhlak beliau terhadap tetangga, yang kedua akhlak beliau terhadap istri, yang ketiga akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin, yang keempat akhlak beliau di dalam majelis, yang kelima akhlak beliau terhadap musuh. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani, antara lain sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasulullah antara lain membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, taat dan patuh, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Yang keempat, Asmaul Husna. Asmaul Husna mempunyai arti yaitu nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu asma dan husna. Kata asma merupakan bentuk jamak dari kata ism yang berakar dari kata asumu. Kata tersebut mengandung arti ketinggian. Sedangkan kata husna merupakan bentuk munats dari kata ahsan yang berarti terbaik. Jadi, arti dari Asmaul Husna merupakan nama-nama terbaik yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu ditekankan bahwa sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat manusia atau makhluk hidup lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Nama-nama Asmaul Husna berjumlah 99 nama yang perlu dipahami umat Islam. Berikut ini nama-nama Asmaul Husna beserta Latin dan terjemahan bahasa Indonesianya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Muttakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razak, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabdah, Al-Basit, Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asyakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Mukit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Qarim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawiyu, Al-Matiin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Mu'akhir, Al-Awal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Baru, At-Tawab, Al-Muntakim, Al-Awuf, Ar-Ra'uf, Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsid, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Adar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warits, Ar-Rashid, dan As-Sabur. A. Sifat wajib Allah. Wujud, kidam, baka, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Klasifikasi sifat wajib Allah.
Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam bagian ini adalah wujud. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kidam, baka, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah, diantaranya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat sifat manawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat manawiyah ini mencakup qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, dan mutakaliman. B. Sifat-sifat mustahil Allah. Adam atau tidak ada. Berikutnya hududs, fana, mumatsalatu lil hawadits, qiyamuhu bigorifi, ta'adud, adzun, qarahah, jahlun, mautun, samamun, a'ma, bukmun, azizan, karihan, jahilan, mayitan, asama, a'ma, abkama. C. Sifat jais Allah. Sifat jais Allah hanya ada satu, yaitu filu kuli mu'minin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat atau kuasanya dan iradat atau kehendaknya. Oleh karena itu, bisa jadi bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Sifat jais Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib dia kerjakan dan tidak mustahil dia capai. Bagaimanapun juga semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur keterpaksaan atau intervensi dari makhluk atau zat lain. A. Sifat wajib Rasul. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya sosok yang dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Yang keempat fatonah, artinya cerdas. B. Sifat mustahil Rasul. Yang pertama kizib, artinya bohong atau berdusta. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga al-kitman, artinya menyembunyikan rahasia. Yang keempat al-baladah, artinya bodoh. C. Sifat jais Rasul. Seorang Rasul juga memiliki sifat jais yang berarti sifat yang boleh dimiliki seorang Rasul sebagai manusia. Dijelaskan bahwa sifat jais bagi Rasul adalah sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Para Rasul memiliki sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki manusia. Sepanjang tidak menurunkan harkat dan martabat diri seorang Rasul. Sifat-sifat umum yang dimiliki manusia antara lain makan, minum, lapar, haus, tidur, mencari nafkah, berumah tangga, sakit, dan lain sebagainya. Berikut yang bisa saya sampaikan dari tugas pendidikan agama. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.